pas saya main di Bonbin Surabaya ambil klip sama celeng asli yang lebih besar itu juga suatu deg-degan bagi saya. Sampai segitunya Mas ya untuk memperdalam ilmu percelengan itu Mas ya. Jadi dulu tuh waduh Pak lah kok disuduk piye? Yus nih jobone pagir pokoknya amping-ampingan kayak gitu. Nah, ternyata bapaknya mecut, larilah celeng itu nabrak itu pagir. Dan aku wedi to. Intine wah nek ucul piye lah. Ditanyain, kenal anak ini gak? Ini anak Mojo. Kok katanya tuh Mojo kan dekat rumah Mbak Titin. Ibu saya namanya Titin bukan? Iya. Nah, ibu saya melihat video tersebut bilangnya apa Mbak? Gak kenal. Sakit hati saya. Welcome back, kembali lagi kita ke channel Soma Pro. Kali ini kita mau mengulas dan wawancara eksklusif bareng salah satu pemeran jaranan yang tentunya kalian tunggu. Ini nih, kita udah sampai di Campur Sari Sanggar Permadi. Yuk kita grebek yuk. Hai. Permisi, sepada. Permisi. Sepertinya, wah, rupanya yang punya rumah lagi tidur. Permisi. Permisi, Mas. Coba ini, wahai Soma Pro, masalah. Aduh, lembur. Permisi Mas ya, udah ganggu tidurnya. Gak apa-apa. Gak apa-apa kan? Nyawanya pengen lembur sih. Ya Allah, masalah Mbak Andre, kok sampai sini ya Allah. Iki acara grebek-grebekan nih. Iya. Kebetulan yang jadi bintang tamunya nyenengan ya, Mas Bondan. Tuan rumahnya saya, bintang tamu nih saya. Masuk. Jangan lupa subscribe ke masuk. Bintang tamu nih tuan rumah. Ini tadi ya kejutannya ini tadi Mas Bondan Permadi ya. Gimana Mas? Wes kok Pak nyawone? Coba, iki sing kos goro kidul kompet. Oke, wah, sip. Terima kasih datang. Oke. Tak ke belakang sebentar, cuci muka. Mas Bondan itu menerjuni kesenian jaranan pertama kali itu kapan Mas? Kalau dulu seingat saya dulu tahun 2004 itu saya masih kelas berapa ya? Kelas 5 SD. Masih kelas 5 SD. Kelas 5 SD udah menerjuni kesenian jaranan ini ya? Iya. Waktu itu karena kan masih kecil Mas ya. Iya, ini perannya jadi apa kalau boleh tahu Mas ya? Kalau dulu jaranan dulu Mbak itu diwajibkan semua yang ikut jaranan, terutama penar-penar itu diwajibkan ikut ngepang dulu. Kalau tari kepang itu lebih ke pakem. Jadi nanti kalau bisa ngepang, kalau pengen barong atau nyeleng itu udah dapat ketukannya dan tari-tarinya itu udah ada dasarnya di situ gitu. Iya. Kalau di Kediri itu penyakitnya anak kecil itu di jaranan. Jadi setiap mendengar musik kan anak-anak kecil itu pasti udah joget-joget. Nah, dulu itu kakek saya memang menyarankan kalau bisa kamu jadi seniman sing tenanan, tapi lek iso jadi jaranan.
Soalnya pandangannya orang dulu jalanan itu satu, mohon maaf ya. Iya. Banyak orang mabuk, entah itu yang main atau yang lihat. Nah, terus kedua itu mainan rock. Nah, jadi kakek saya itu takut intinya nanti kalau saya kebawa-bawa atau gimana gitu. Jadi saya mulai masuk jalanan itu sangat bertentangan sekali sama keluarga. Iya, termasuk ada pro dan kontra dari pihak keluarga iya. gitu ya. Nah, jadi sekarang banyak yang mengenal saya itu Bondan celeng atau misalkan diundang dari jalanan teman-teman itu saya nyeleng ayo undang Bondan misalnya gitu. Ya. Nah, dulu saya terfokus di situ karena bukan kok gimana ya, satu kumpulan tuh terbaik narinya tuh saya. Kalau celeng tuh diambil biasanya masternya tuh, yang paling bagus jogetnya itu diambil, diangkat jadi celeng. Soalnya kan kalau walaupun jalanan tuh bocah ganteng-ganteng tari basanin jogetnya penak-penak, lek celengnya metu siji mbak, itu otomatis sing dilihat tuh cuman celengnya, jadi ikon. Nah, dulu tuh saya mulai masuk celeng itu karena kepepet juga, nggak ada yang pemain celeng dan pemain keduanya tuh juga nggak ada, akhirnya terpaksa saya terjun. Itu malah terjunnya tuh karena terpaksa tuh gini, saya udah nggak dapet giliran main apa-apa kayak gitu. Iya, mungkin juga karena ketampanannya ya. Jadi rada nyantol lah. Gak modal dengan ketampanannya Mas Mi ya. Iya, salah satu promo ini mungkin ya. Kalau sekarang ya dengan meningkatnya Mas Bondan di kesenian jaranan ini, mungkin ada strata-strata atau bagian-bagian tertentu yang jadi peran Mas untuk saat ini. Kalau dulu ke jaranan aja, mungkin sekarang perannya jadi apa gitu loh? Kalau sekarang itu dominan di celeng. Dominan di celeng. Jadi saya dulu gini, kalau dulu celeng itu diambil tari yang satu grup itu yang tarinya paling good. Oh, jadi gitu. penjiwaannya kedapet, ketukannya dapet, terus dari segi wajah sama penjiwaannya celengnya dapet. Nah, semuanya harus dapet. Nah, berarti ya kebetulan ini sudah dapat semuanya ya. belum. 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 Apa itu Mas? Kabejane. Kabejane. Iya, untuk saat ini kegiatannya Mas di jaranan kan sebagai celeng Mas ya. Fokusnya tetap di celeng. Fokusnya di celeng ya. Itu ada pembelajaran khusus atau bagaimana kok bisa jadi di celeng gitu Mas? Sejarahnya gimana? Pasti ada cerita. Jadi dulu begini Mbak, semenjak saya diangkat suruh nyeleng di jalanan ternama, Iya. saya dulu mengefans sama jalanan tersebut. Siapakah itu? Jalanan si A. Gitu ya. Saya dulu ngefans salah banget. satu gitu aja ya. Ngefans itu, nah tentang jalanan itu perjalanannya, karirnya sampai sukses jalanan itu sangat spektakuler. Setelah itu saya juga nggak mengira kalau saya bisa ikut situ. Iya. Setelah itu saya nyobain ikut nyeleng di sana. Terus saya juga belajar dari senior celeng tersebut. Belajarnya aneh mbak, nggak pakai tarian gini-gini nggak. Gimana? Jadi kayak Khusus TNI. Jadi kayak TNI disuruh siku sini kayak gini kayak paski beraka gitu ditarik. Tujuannya apa? Biar bisa siku, biar bisa enak dilihat orang tuh posisi celeng gimana. Nah, dulu dia tuh intinya ngopeni anakan babi mbak. Gitu. Anakan celeng. Tapi bener-bener anakan celeng. Bener hewan. Betul-betul Mas ya. Jadi saya suruh lihat, ayo sini om. Boleh pengen lo solai celeng, pengen lo mayune celeng, obahe koyo apa? Penjiwaan ini penting. Pripun Pak? Dia ngambil pecute cucunya itu buat mainan tuh. Tes dipecut itu. Celeng kan lari tuh Mbak. Iya. Sampai jatuh. Ya wis ngono kuwi solai celeng. Pak, lah aku pengen belajar nih sampean lho. Aku mau ndelok celeng melayu terus piye lah. Itu kan suatu tandanya besar Mbak. Iya. Terus tak pelajari apa tuh kok kayak gini kan. Lama-kelamaan saya bisa mikir tuh, oh berarti orang itu mempelajari saya tentang penjiwaan. Pas saya main di Bonbin Surabaya, ambil klip sama celeng asli yang lebih besar, itu juga suatu deg-degan bagi saya. Sampai segitunya Mas ya, untuk memperdalam ilmu percelengan ya Mas ya. Jadi dulu tuh, waduh Pak lah kok disuduk ya. Yus nih jobone pagi pokoknya amping-ampingan kayak gitu. Ternyata bopone mecut, lari lah celeng itu nabrak itu pagi. Dia lah aku ikut gitu. Intinya, wah nggak ucul piye lah. Jadi, oh baik celeng kuwi, wong nyeleng kuwi banget nyekel celengan sing blayu. Kalau saya kayak gitu. Jadi nyeleng itu kudu nambah lemah, soalnya kudu mepet lemah. Iya. Kan kalau anak-anak pembelajaran sekarang itu kan kebanyakan kalau tari itu di agak ke atas kayak gitu kan kurang efisien. Memang dari sekitarnya bagus, cuma penjiwaannya yang kurang. Kalau saya main penjiwaan.
Berarti belajarnya juga dari celeng yang benar-benar celeng Mas ya, mempelajarinya dari situ Mas ya. Jadi saya kolaborasi, dulu kan saya juga pernah nari remong. Iya. Itu saya kolaborasi gimana supaya bisa klop di situ. Jadi penjiwaan celeng sama tari remong itu saya kombinasikan jadi. Iya. Saya dengar-dengar karena ini sudah kesohor loh nama Mas Bondan ini. Merasa nggak Mas kalau udah kesohor Mas? Belum ya. Ini saya dengar-dengar juga ya Mas Bondan ini selain sebagai celeng ya terkenal sebagai Bondan celeng, kayaknya ada satu organisasi atau perkumpulan atau apa mendirikan satu sanggar atau padepokan atau apa gitu Mas? Dari saya memang keturunan seniman dari kakek buyut. Kakek buyut itu dalang, kakek saya dari ibu itu dalang, dari bapak juga dalang, bapak saya juga dalang. Dan cuman saya aja yang di jaranan. Kebetulan ada darah seni mengalir ini ya. Bener nah. Jadi nama sanggar itu memang dulu pemberian dari Mbah Kong dari ibu yang rumahnya saya tempati sekarang ini. Namanya Mbah Kong saya itu Marsidi Permadi Gondo Suci. Nah, jadi saya ambil Permadi. Marsidi Permadi Gondo Suci. Saya mendirikan itu setelah selesai gimana ya, izin dari suatu perkumpulan jaranan yang udah lama sekali saya ikut. Saya mempunyai prinsip, saya pamit izin ke jaranan tersebut, jaranan kondang, saya harus bisa lebih baik. Jadi gimana ya, disinilah tempat berkumpulnya dan saling belajar satu sama yang lain. Tujuan membuat sanggar ini sendiri ada cita-cita tertentu yang sempat kependam atau gimana? Visi dan misinya apa gitu loh Mas? Ini jadi gini bro, ini sedikit menyinggung perasaan orang lain sih sebenarnya. Oh gitu ya? Nah, jadi gini, nggak apa-apa. Menyinggung saya. Jadi gini, kalau saya tuh dari dulu pesennya Mbak Kong, dadio seniman sing tenanan, ojo mburu kondang. Nah, ini kalau kondang, misalkan nama itu membesar dengan sendirinya, menurut alurnya jalan itu uang tuh pasti ada datang sendiri. Iya betul sekali. Nah, pertama di situ, kedua nih. Saya tuh membesarkan nama Sanggar Permadi setelah saya banyak dikenal di kalangan jaranan terutama. Itu hanya nggak ada yang lain, terutama untuk anak saya. Soalnya anak saya juga cowok-cowok dan kelihatannya calon penerus dari kakek. Jadi biar anak saya nanti kalau misalkan sudah di dalam tinggal memboyong dari perjuangan saya dari sini. Jadi kalau saya memang nggak bisa dalang Mbak, ya bisa dalang, cuman dari suara saya kurang bagus. Soalnya saya pamor saya udah wahyu itu kena ditari. Dulu saya ada punya sepuh itu 2 Mbak. Ngomongnya begini. Dan wahyu itu cuma ada satu. Kamu pinter dalang, lari soleh api oleh mendalang. Kalahmu karo jaranan. Soalnya banyak udah yang benar situ. Jadi saya mending saya dalami salah satu itu. Jadi membesarkan nama sanggar itu alhamdulillah gimana ya? Banyak yang mendukung juga dan semakin banyak yang mengenal. Semoga nanti ke depan juga lebih baik. Iya, semoga Mas ya. Next kelanjutannya ini ada keinginan tertentu, visi tadi sudah visi dan misi Mas ya. Kedepannya ada kesan-kesan, pesan-pesan buat semuanya. Jadi pesan saya gini Mbak, buat teman-teman seniman jaranan terutama, saya kan juga masih muda. Iya. Dulu intinya terjun di jaranan tuh salah jam terbang. Saya harusnya kalau dulu tuh pemainnya tuh udah SMP ke atas tingkatannya, saya SD udah masuk. Karena saya postur saya kan tinggi, jadi bisa ngeimbangi satu salah jam terbang. Dan pengalaman juga lebih banyak yang lebih berpengalaman dari saya. Jadi menurut saya pribadi, dengan keadaan kesenian jaranan yang kayak gini, semarak tawuran, semarak yang banyak yang keluar pakem juga, pakemnya jaranan gimana itu juga nggak ada yang tahu. Kericuan Mas ya. Jadi pesan saya ya gimana ya, ayolah diurui bareng seni budayanya awake dhewe terutama jaranan. Betul sekali. Wayang wis diakui UNESCO. Ini tinggal kapan jaranan? Soalnya apa? Jaranan tuh sekarang udah mulai mendunia. Bahkan saya menerima pesanan celengan tuh ke Hong Kong, itu ngirim udah 3 kali. Itu sampai luar negeri Mbak, jaranan. Sampai di sana juga Mas ya. Kesohornya. Jadi eman-eman lek seni dhewe itu belum dibuatkan suatu notaris atau sertifikat yang diakui resmi bahwa kesenian jaranan itu milik hak berdiri. Dan itu bisa Mbak, dibuat bisa. Cuman kemarin tuh saya dapat bocoran dari Dinas Kebudayaan Surabaya itu pas saya ke Jakarta itu kalau bisa Mas 1 tahun free tawuran di jaranan di Kediri terutama.
itu nanti saya bisa membantu. Jadi gimana ya, nanti kalau ayolah ditoto bareng, niatnya ngurusin budaya wis gak sah lain-lain. Sing duwe masalah ning jopo wis gak sah digawani jalan. Iya, betul sekali, harus butuh pengakuan Mas ya. Terutama kalau anak sekarang tuh gini Pak, minimal tuh ngajeni budaya ini dewi. Buddha misalkan apa tanggapan kalau wong biyen iku jarene wong sepuh iku dosa kamus dhisik. Bener sih. Harus Mas ya. Kalau di itu enggak harus sih Pak. Jadi gimana ya? Istilah itu membersihkan badan. Jadi kita mau ngapain itu juga bersih. Iya. Juga bersih. Jadi seniman jaranan, perannya di seniman jaranan. Ada pro dan kontra nggak dari pihak keluarga, karena kan tadi juga disebutkan ya itu identik dengan yang namanya pemanggilan roh lah atau apalah, yang petigasan lah atau apa, biasanya kan ada pelarangan tersendiri dari keluarga ya, karena adanya mungkin dengar-dengar ada kericuan atau apa. Gimana Mas? Ada pro kontra nggak dari pihak keluarga gitu loh? Kalau dari segi keluarga tuh banyak banget Mbak. Bahkan video saya sempat viral pas waktu main di suatu daerah, sampai istilahnya tuh roh yang masuk dalam saya itu memberatkan saya, bahkan hampir mau dibawa juga. Wah, itu yang sempat viral pemirsa di dunia jalanan. Nah, iya, gimana? Itu dulu sampai ibu saya tuh gini, di pas kerja ditanyain, kenal anak ini gak? Ini anak Mojo. Kok katanya tuh Mojo kan deket rumah Mbak Titin. Ibu saya namanya Titin bukan? Iya. Nah, ibu saya melihat video tersebut bilangnya apa Mbak? Nggak kenal, sakit hati saya. Jadi itu salah satu cambuk bagi saya Mbak. Soalnya dulu ini maaf membahas keluarga dikit ya. Iya. Bapak ibu saya dulu pisah di saat saya kelas 5 SD, dan saya sama kakak saya itu kedelarung lah kasaran bahasa Jawa itu. Itu dulu saya yang mupu kakek saya yang rumah saya tempati ini. Beliau juga dalang membuat wayang kulit. Saya dulu lebih disarankan dadi dalang apa penabuh. Ojo ning jalanan ya. Jadi dari kakek itu dulu memang menganjurkan saya tuh kalau bisa nggak usah di jalanan sama lodruk, karena gimana ya, kalau lodruk itu kebanyakan lakunya tuh gandrung bojone wong, istilahnya gitu. Nah, kalau jalanan tuh mainan roh atau demit istilahnya. Nah, jadi saya dulu tuh bapak ibu pisah itu saya membebani kakek saya juga gak enak. Jadi intinya saya pengen saya dulu memang nggak memikirkan uang sama sekali dari jaranan itu. Kalau saya dulu dapat uang dari jaranan, saya kembalikan lagi buat beli jaranan atau buat beli celeng, peralatan jaranan kayak gitu. Memang karena saya suka hobi. Nah, terus tapi kalau saya nggak jaran, saya juga nggak punya sangu untuk sekolah. Jadi dari awal tuh memang sebenarnya ya dibikin beban ya, nggak beban, dibikin gimana ya, nggak selalu saya pikir lah, ikuti alur aja kayak gitu. Sampai pernah saya dulu main di apa itu udah mau keluar dan juga udah beres. Tapi itu dari teman saya, senior saya, diminta Mbak, aduh sakitnya. Soalnya gimana, udah mau tinggal keluar. Itu diminta apanya itu? Perannya atau perannya? Udah dandan sekali ya. Pol banget. Sampai sekarang masih ingat aku. Cuman biarin lah, memang dia maunya kayak gitu. Dia lebih senior jadi mereka lebih berhak. Cuman emangnya saya sini sana jauh pada waktu itu main Nganjuk. Itu saya besoknya pagi tuh harus sekolah, ujian sekalian. Pas main diminta sekalian. Aduh, sakitnya ya Allah. Terus ya terpaksa daripada berantem kan sama teman sendiri kan gak enak. Saya kasihkan, saya pulang. Pulang tuh bukan berarti saya tuh kecewa tentang diminta tadi, enggak. Soalnya besoknya kan harus ujian. Nah, itu salah satu pembagian waktu yang sangat minim kayak gitu, sampai sempat saya alami kayak gitu, Pak. Sudah belan-belan nih kayak gitu, tapi ternyata nggak berguna gitu. Kecewanya dari situ Mas ya. Jadi dari situ down gitu lah. Benar. Ya seperti itulah salah satu perjalanan daripada Mas Bondan Celeng yang saat ini cukup viral sekali ya. Perjalanan karirnya dari awal dia meniti karir, bagaimana dia suka duka dia sebagai diakui orang sebagai celeng Mas ya. Mas Bondan Celeng suka dukanya sangat banyak sekali ya. Ini suatu berkah bagi saya Mbak. Saya dikasih kelebihan. Berkah, amin Mas. Untuk menyenangkan teman-teman, walaupun gimana ya, nggak secara langsung itu orang mengenal saya tuh sekarang Bondan tuh jual mahal. Ini maaf ya saya sekalian ya biar nggak salah paham. Jadi gini Mbak, sekarang kan banyak yang beranggapan Bondan itu sekarang jual mahal.
Nah, itu karena di suatu kumpulan jaranan di Kediri, itu yang dulu pernah saya ikuti lama juga, itu ngundang saya, istilahnya mau dijadikan badge performer. Nah, terus udah nih saya dolaran lega ngene gah. Piro regamu? Iya ya ta. Ya, Terus jadi gimana? itu sama sekali enggak. Paribasan lek kula Mbak ya. Kok koncoku rabi nanggap son diuneni jaranan lakon joget. Oh gitu. Karena hobinya ya. Paribasan kayak gitu. Cuman kalau diharuskan ikut main itu saya juga harus mikir 2 kali lipat. Soalnya gini, saya ada problem di keluarga. Apalagi di sini saya sekarang istilahnya ngopeni mbah sepuh, mbah putri. Jadi ngopeni wong tuwek. Nah, ketiga nih itu kalau saya tinggal tanggapan 1 malam, itu capeknya tidurnya tuh saya nggak nyandak. Kan di rumah saya juga punya usaha kecil-kecilan sih Mbak, Iya. membuat alat jalanan itu sama Oh. teman-teman. Jadi sekali saya keluar itu kan sama teman-teman yang ngecat itu pasti ikut. Soalnya 1 membantu nyopir, 2 membantu rapiin di pas saya main kayak gitu. Jadi nanti otomatis saya 2 hari itu nggak ngerjain kerjaan rumah. Sedangkan saya kembalikan ke perkataan saya yang awal tadi, uang seni saya kembalikan ke seni. Kalau saya kayak gitu. Jadi uang seni dari main itu Ubet Mas ya. tadi ya? itu nggak buat saya makan keluarga Mbak. Jadi memang kalau ada pesanan tuh buat makan. Nah kalau saya itu ikut jalanan misalkan 2 hari berturut-turut ada job ganti pindah tempat ya, otomatis saya 2 hari nggak garap istri anak-anak mau makan apa. Soalnya memang prinsip saya sudah uang dari hiburan saya kembalikan ke hiburan tuh nyenengin teman-teman. Jadi sebenarnya itu saya nggak mau Mbak diundang di jalanan teman-teman tuh ditulisi istilahnya kalau di pamfletnya itu bintang tamu Bondan Permadi itu sangat berat bagi saya. Kalau di dunia jalanan bagi saya Mbak ya, bagi saya itu ada tulisan bintang tamu Bondan Permadi itu suatu gimana ya, beban buat saya. Ya kalau kesenian jalanan itu semuanya suka sama saya. Padahal harusnya bangga Mas ya. Ini seorang Bondan loh. Jadi kan ratingnya juga tinggi gitu. Kalau itu, Enggak ya? Mbak. Enggak banget Kalau gitu saya ya. kebalikan banget ya. Oh gitu ya. Jadi selalu ada pasar lah. Soalnya saya juga keturunan dalang. Jadi kita juga nggak boleh egois. Gitu ya. Jadi walaupun kita setinggi langit, kita harus tetap. Betul sekali, di atas langit masih ada langit Mas. Ini etimologinya itu seperti ini Mas, celeng ya, artinya nyelengi atau menabung. Benar. Untuk masa depan. Itu kan benar. seperti itu. Iya, Contohnya filosofinya seperti itu. makanya. Filosofinya seperti Dan itu. jalannya tuh lurus, celeng nggak bisa menggok. Itu ambil dari positifnya di situ Mas. Jadi kita harus selalu lurus ke depan. Apa misi kita ke depan, nggak usah ganggu-ganggu sama kanan kiri. Nah, oke, terima kasih untuk kali ini Mas ya. Di episode selanjutnya, terima kasih loh ya. Salaman dulu biar nggak salah paham. Ya, di next episode selanjutnya mungkin ada kegiatan-kegiatan yang bisa kita ulas kembali Mas ya. Iya. Salah satunya tadi Sanggar Mas ya, Sanggar Permadi. Iya, Kita boleh. juga sangat penasaran sekali dengan kegiatan Sanggar Permadi itu ya. Di next berikutnya bareng Somapro. Teman-teman, kan banyak yang minta kemarin itu request tutorial nyeleng Mas. Jadi memang sengaja channel saya nanti tak buat ini. Ini adalah challenge kesayangan saya. Sejak saya SMP kelas 1, saya buat sendiri. Nanti sejarahnya gimana? Ini sebelahnya belum saya cat. Nah, ini nanti saya buat tutorial, saya jelasin sekalian. Nantikan di channel saya Bondan Official. Oke?